Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuhal a'zami Allah wa'alaikum. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah adalah zat yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW ke permukaan bumi ini untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan agama Islam ini. Dan ketahuilah bahwasannya agama Islam ini semuanya telah sempurna. Pintu-pintu yang dapat memasukkan seseorang dalam surga maupun neraka sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Maka tentunya kita selaku umat setelahnya atau umat Nabi Muhammad SAW agar mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita SAW. Hari itu dari Allah yang sebelum kita masuk pada pembahasan, mengulang sedikit Al-Quran yang sering kita pegang, yang sering kita baca, apa sih yang dimaksud dalam Al-Quran? Jadi jangan sampai ketika ditanya Al-Quran itu apa? Pokoknya ini Al-Quran, Al-Quran ini. Ya. Maka seorang Muslim ketika ditanya apa itu Al-Quran, maka kita harus menjawabnya bahwasanya Al-Quran itu yang pertama kali adalah kalam Allah, yaitu ucapan Allah. Ini ada kisahnya. Ketika di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, di mana beliau pernah dipenjara, disiksa di penjara, kemudian juga meninggal di penjara disebabkan agar mengucapkan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam Allah. Al-Quran itu disuruh Imam Ahmad untuk mengucapkan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal Al-Quran itu adalah ucapannya Allah atau kalam Allah. Beliau tidak mau. Betapa teguhnya pendirian seseorang. Jadi kalau kita seumpamanya ketemu sama orang non-Muslim, kayak rumah, miliarder,
ditawari ya, agar masuk ke agama mereka. Ya, kamu kalau masuk ke agama saya, kamu akan saya beri mobil, beri rumah, saya beri istri dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa? Ya, kalau iman yang kuat pasti akan goyah. Ya, apalagi apa? Kita kondisi ekonominya sedang buruk. Itu lebih sangat sedap sekali kalau kita menerima. Kalau iman yang pokok tidak akan pernah mau menerima tawaran tersebut. Kemudian Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran itu mukjizat, sebagai mukjizat yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan sosok penutup para nabi dan rasul. Kemudian juga melalui perantara siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Al-Quran itu melalui perantara siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan pada akhirnya lafaz-lafaz Allah itu, Al-Quran itu kemudian termaktub, tertulis di dalam mushaf, yaitu Al-Quran. Kemudian dimungkinkan sampai kepada kita secara mutawatir. Secara mutawatir itu artinya bacaan Al-Quran itu sampai kepada siapa? Kepada malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Yang mendapatkan informasi tentang bacaan Al-Quran itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kita harus belajar kepada orang yang dimana bacaan itu sampai kepada siapa? Dari malaikat Jibril alaihissalam. Bahasa kitanya, bahasa ilmu tajwidnya adalah apa? Sanad. Kalau bahasa kitanya seperti apa? Seperti rantai kayak garis keturunan. Umpamanya ini ada anak, dia mengaku anak kita. Seperti itu. Pas dilihat nasalnya ternyata nggak sampai kepada kita. Nah itu yang namanya sama. Gitu. Nah, makanya Al-Quran itu harus. Kemudian kata Dr. Sya'ban Al-Ismail, beliau mengatakan al-muta'abbadu bil tilawati. Nah ini yang paling penting. Kita membaca Al-Quran itu sebagai bentuk ibadah. Nah ketika dikatakan bahwasannya Al-Quran itu ketika kita baca sebagai bentuk ibadah, maka kita harus tahu syarat diterimanya amal ibadah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama kita harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kita baca Al-Quran ada ikhlas. Tidak cari syarat yang kedua. Harus apa? Sesuai dulu baca Al-Quran kita. Jangan pernah merasa diri ini sudah sesuai sehingga sudah belajar. Makanya ini yang menjadi titik perhatian kita bahwasanya membaca Al-Quran itu merupakan bagian dari ibadah. Yang dimana ibadah itu tidak boleh asal-asalan. Ibadah itu tidak boleh sekehendak kita, semau kita, tidak bisa. Tidak bisa membaca Al-Quran itu malah membaca Al-Quran itu harus benar-benar belajar kepada sumbernya seperti itu. Sebagaimana dari Al-Quran itu sampai kepada kita secara mutawatir. Mustahil orang yang sudah memiliki sanad dia berdusta atas bacaan Al-Quran, sangat mustahil. Seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian al-maqdu bi suratul Fatihah, al-makhtum bi suratul Nas. Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Ini perhatian Allah yang ketahui bahwasannya sekali lagi Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian Al-Quran juga memiliki sifat-sifat yang agung. Maka seorang hamba yang ingin mendapatkan anugerah besar dari Al-Quran ini sudah seharusnya menghabiskan umurnya dengan senantiasa membaca, kemudian mempelajari serta mengamalkan kandungan. Ada
suka memukul pada istrinya dan lain sebagainya. Tidak mengamalkan isinya. Kenapa? Karena Al-Quran tidak sampai kepada rohnya. Sampai ke rohnya saja, apalagi sampai ke hatinya. Seperti itu. Nah, makanya kausal generasi pertama umat Islam yaitu siapa? Para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Ini mereka mendapatkan apa? Pujian, mendapatkan keriduan dan juga mendapatkan apa? Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena telah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, keriduan dan juga kemenangan dari Allah, maka kita harus apa? Harus jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Banyak orang yang tidak berpedoman hidup dengan Al-Quran, malah menggunakan pedoman gaya orang-orang lain. Seperti itu. Makanya ini harus diperhatikan oleh kita. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pujian serta keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lihat saudara-saudara kita tertindas, lihat saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka dihabisi, mereka direndahkan, mereka dihinakan, disebabkan mereka jauh dari Al-Quran, jauh sekali. Makanya mari ajak saudara-saudara kita, keluarga kita untuk terus senantiasa membaca Al-Quran Karim. Ingat, sekedar baca, tapi berusaha untuk memperbaiki bacaannya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, ada sebuah perkataan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Muqaddimah di Ushul Tafsir. Beliau mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk 3 perkara. Jadi Al-Quran ini datang di hadapan kita itu untuk apa sih? Untuk dijadikan pajangan, ya, untuk sekedar simbol saja bahwasanya ini adalah syiar Islam, atau juga? Ya. Maka kata beliau, Al-Quran itu diturunkan untuk 3 perkara. Yang pertama adalah at-ta'abbud. Untuk apa? Untuk ibadah. Ya, jadi yang namanya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat. Ada orang yang sholat tidak pernah baca Al-Quran. Ya. Ada orang yang baca Al-Quran tidak pernah sholat. Makanya Al-Quran yang pertama itu untuk apa? At-ta'abbud, yaitu untuk ibadah, dan at-tilawah, untuk dibaca. Ya. Jadi Al-Quran itu untuk dibaca. Jangan sampai Al-Quran yang ada di hadapan kita ini dijadikan hiasan dinding semata. Ya. Setan itu kabur bukan karena ditempel di dinding dengan apa? Tidak mungkin. Ya. Soalnya ayat yang kesurupan cabut itu surat Yasin, ayat kursi, tempel ke dalam wajah. Sini. Ya. Pernah bawa praktekan seperti itu, gak usah pakai ustaz, itu ditempel di jidat ini. Coba pengen tahu bermanfaat itu. Al-Quran itu bukan dijadikan pelajaran, ya, itu bukan menjadi amin buat kita. Ya, hiasan diri dengan ayat-ayat Al-Quran itu bukan menjadi amin dan bukan menjadi keberkahan hidup. Keberkahan itu dibaca, diulang, dilafalkan, bukan ditempel, bukan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian Al-Quran juga diturunkan untuk dipahami. Apa maknanya? Setelah kita sudah nanti bisa mempelajari, kemudian sudah baik bacaan Al-Quran kita, maka jangan lupa langkah yang berikutnya adalah untuk apa? Belajar memahami makna Al-Quran. Makanya saya sangat mengherankan ada orang yang bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan beberapa kali, tapi belum tentu mereka bisa menghatamkan. Coba survei silakan. Siapa di antara kaum muslimin yang bisa menghatamkan makna Al-Quran? Orang tertentu mereka bisa menghatamkan Al-Quran selama 7 hari, sekian minggu. Karena sudah paham makna.
Kita mau meniru mereka, ya. Jadi jangan sampai ketika mereka ayat tentang neraka biasa ini, apalagi ketika bulan Ramadan malah menurunkan. Nah, itu jadi malah lagi. Padahal ayat yang kita baca adalah ayat tentang neraka. Nggak ada berhubungan dengan hati kita. Itu apa hubungan kita dengan kalau tidak sama? Kemudian yang terakhir, Al-Quran diturunkan dalam bentuk iman. Untuk yang sebagaimana Nabi SAW ketika yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sifat Nabi SAW? Aisyah baru menjawab, oh Nabi SAW itu orang yang berdoa. Orang itu paling lembut sekali dengan istrinya, ya. Dan juga ramah sekali sopan sekali kepada umat-umat. Aisyah hanya menjawab dengan jawaban yang sangat simpel. Karena beliau adalah sosok yang memiliki akhlak luhur. Jadi kalau mau tahu Rasulullah, baca Al-Quran. Ya. Kalau mau tahu bagaimana Rasulullah memimpin negara ini, baca. Ya. Makanya inilah kenapa kita disebutkan bahwasanya jadikan sebagai berbagi. Baik, Bapak-Ibu saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Nanti di mana? Masih ada yang akan dibahas. Halaman di mana? Sekarang di mana? Baik. Sekarang di mana? Perhatikan di sini huruf han. Huruf han itu adalah ada tiga. Ini yang lain mana? Huruf han adalah ada di tiga. Ya, ada di halaman berapa? Ada di halaman 50. Ya. Huruf han ada tiga. Pertama alif, kemudian ya, kemudian waw. Ya, nanti juga bisa diiringi dengan alif kecil, yang kecil atau waw kecil. Seperti itu. Nah ini namanya huruf mad. Nah di pembahasan kita di halaman 56 ini kita akan mempelajari tentang mad yang bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid. Ya. Kita lihat di sini huruf mad dibaca dari dua harokat apabila yang pertama bertemu dengan hamzah. Maka dibaca 4 sampai 5. Ya, jadi kalau misalkan ketemu dengan hamzah, maka panjangnya 4 atau 5. Kemudian yang kedua, kalau pengen lebih dari dua harokat, maka bertemu dengan huruf bertasydid. Nah, ini juga dibaca dengan 6 harokat. Di atas huruf mad ini ada tanda seperti bendera. Nah, inilah yang menyebabkan tanda tersebut di poin yang ketiga ini panjangnya harus lebih dari 2 harokat. Gitu ya. Nah, kemudian catatan yang terakhir, huruf mim dan nun bertasydid dibaca dengan gunna. Gitu ya. Jadi harus dibaca dengan gunna. Contoh, huruf mad bertemu dengan hamzah. Ba, ini huruf mad, ada alif sebelumnya fathah. Bertemu sama hamzah, makanya harus dibaca panjang. Ba, ya, jangan ba. Soalnya ini tidak panjang, ini ada dulu panjang. Tapi berapa panjang? Nah, ini dia pertanyaan. Panjang itu terus 4 atau 5 cukup kan? Segitu 4 atau 5. Ya, itu namanya 2 harokat. Kalau 4 atau 5 harokat, kenapa lagi durasi ini? Seperti itu ya. Paham kan? Itu yang pertama. Kemudian huruf mad yang bertemu dengan huruf bertasydid. Nah ini, kalau misalkan bertemu dengan huruf mim dan nun yang bertasydid, maka jangan tekan.
Berarti otomatis bertemu dengan huruf yang bertasydid selain nun tadi harus juga jadi ditekan. Atau apa dalam bahasa itu tajwidnya namanya? Naber. Masih apa? Namanya apa? Naber. Harus juga. Contoh. Bila ada yang kedua, bagian kiri dan juga bagian ketiga. Di situ ada huruf H ketemu dengan tanda miber, di masih di halaman 56. Ya, di halaman 56 baris kedua paling bawah. Ya. Dan ketemu dengan huruf nun bertasydid. Jadi jangan dinaber. Ya, jangan ditekan. Jadi jangan itu salah. Itu ditekan tuh, dinaber. Jangan itu salah. Ya. Lam yaqmithunna insun qablahum wa la jan. Surah ya, tidak boleh kan? Lalu yang benar bagaimana? Biasa saja. Dia harus disertai dengan guna. Seperti itu. Coba saya bareng-bareng 1, 2, 3. Ya, paham? Baik, silakan dibaca. Tiga contoh. Yang dari huruf pertemuan dulu. Dari kanan saya dulu. Yang halaman 50. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Za. Terus selanjutnya. Ya, selanjutnya. Baik, sekarang kita menggunakan tasydid. Silakan dari dan yang pertama dari dan bantu dan ya. Terus tasydid ini. Tadi kan yang pertama tidak ada tasydid dan ulangan. Kemudian kita ada tasydid baru macam ada. Dulu dalam itu dulu nanti. Ajarannya enggak, tapi ketika ketemu sama tasydid belum ditekan. Proses masuk ke huruf tasydidnya harus itu babnya. Tapi yang dimaksud adalah proses masuk ke tasydidnya. Itu yang harus coba.
Nah, gitu kan. Terus nah, terus yang banyak beberapa kata dulu. Ya, itu kan dia tuh. Poin yang kedua, bertemu dengan huruf bertasydid maka dibaca 6 harokat itu lainnya. Makanya tadi yang dibaca di atas dipahami dulu. Ya, bertemu sama tasydid, berarti yang suruh harokat. Nah, ketika nanti baru di kalimat setelahnya, coba bilang yang tasydid, ya, terus setelahnya mana aja? Gitu kan? Nah, terus yang ya, terus nah, gitu. Coba ya. Nah, gitu. Jadi ketika ada koni itu sudah ya. Jadi dalam bacaan salat Fatihah dengan koni itu tadi ada ya. Di mana pembahasannya ada di WA bisa dilihat di halaman 83. Halaman 83 untuk ini. Nah, tadi ya, itu ya. Di poin yang keempat kalau tidak salah. Poin ketiga. Nah, itu contohnya. Dan lihat makna nabar itu adalah menekan bacaan segera pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lain. Tujuannya pasti pada apa itu? Menjaga huruf atau apa? Kalau misalkan dibaca berarti ada tasydid, ya. Walau gitu bacanya. Walau lama mereka ya, seperti itu. Itu walau itu poin yang ketiga lurus dari tujuannya menjawab huruf atau makna. Jadi kalau ada yang lepas dari ini tidak tahu tentang posisi iman ini, tidak layak untuk jadi imam. Kenapa? Karena berkaitan dengan huruf dan makna. Kalau salah bisa terkena dan bisa merubah makna itu. Apalagi yang Fatihah, kalau nggak benar bacaannya, maka harus semua. La sholat lima dan yang kalau Fatihah kita Nabi SAW tidak ada bacaan Fatihah bagi orang yang tidak mendengarkan bacanya karena ada yang disebut sholat. Kita juga yang sholat sendirian, kalau misalkan Al-Fatihah yang benar, berarti sholat sendirian itu tidak selesai. Sekarang kita belajar untuk memperbaiki seperti ini. Baik. Lanjutkan. Sekarang dibaca yang bagian ini bawah yang dalam tadi. Dengan tujuh masih dalam tadi.
yaitu apa namanya, ya sukun Pak, jadi panjang. Jadi biasanya kalau Quran Madinah dia apa namanya nggak pakai tanda sukun, nggak ada tanda sukun nih, makanya di Turkianya nggak ada tanda sukun. Berarti itu sebenarnya sukun, makanya ini dipanjang di Madinah seperti itu. Ya setelahnya ya. Jadi ada diadakan dua setelah di petang diadakan hafina ya terus yusha ya yusha kalau yusha berarti syahnya ada tasdid yusha yusha ki jadi jangan tadi yang keduanya ada tasdid
Ingat ya, kaidah number information ini harus digunakan. Baik, kita langsung ke huruf I. Huruf I ini huruf waw sukun atau huruf yang sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah. Sekali lagi, ya sukun atau waw sukun didahului huruf berharokat fathah. Kita baca fathah. Ingat ya, ketika ada waw sukun sebelumnya fathah jangan jadi o. As-salatu khairun minan naum. Ada yang bisa gitu. As-salatu khairun minan naum. Minan naum. Jadi jangan minan naum. Ya, itu salah. Ini waw sukun sebelum fathah. Ada yang sebelumnya ya sukun. Ya, sebelum ya sukun ada harokat apa? Fathah ini nasibu qais. Dibaca jadi ini Quraisy, bukan Quraisy. Seperti ini. Ingat ya. Ketika waw-nya sukun, al, ai, bukan bukan Baik, kita baca coba. Al-ai, bau-ai, bau-ai, sau-ai, jauh-ai, hau-ai, khau-khoi, khoi bukan hai, khoi, khau-khoi, lau-ai, lau-ai,
Kita dari ini ya. Setelah ini ada dari ini ya. Anak kemudian dan itu dari ini. Maka sangat menentunya. Maka sangat menentunya. Apa yang saya notice dari awal, saya ingatkan jangan sampai jadi saya buat
Udunaihi. Udunaihi. Ya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi ilmu dasar atau fondasinya ilmu ini adalah Al-Quran. Ini yang harus kita pegang sama-sama, bahwasanya fondasi ilmu itu adalah Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdillah, beliau mengatakan Al-Quran aslul ilmi. Al-Quran adalah fondasi ilmu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika kita ingin berbicara tentang apa semuanya ada di dalam Al-Quran. Mau berbicara tentang cara ibadah kepada Allah, mau berbicara tentang bagaimana bisnis supaya maju, ya, sukses terus, pernah macet, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Cara mendidik anak, mendidik istri, mendidik keluarga, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan Quran itu adalah pokok dari itu. Maka tentunya di sini ada beberapa hal yang akan kita bicarakan, insyaallah, terutama yang berkaitan dengan buku panduan. Ini kita sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, tapi saya perhatikan buku panduannya masih belum rapi, ya, seperti itu. Karena kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua. Maka menurut pengalaman saya, ini kita menggunakan buku Syafi'i yang kuning. Ini untuk yang belum lancar baca Al-Qurannya, jadi kita menggunakan buku yang kuning. Ya, kemudian nanti yang sudah kelas Quran, yang sudah lumayan bacaannya, maka mereka pakai buku yang hitam, Syafi'i yang hitam. Ya, waktu itu sudah kami promokan, ya, ketika awal mulai, ini bukunya, ini yang kuning, ini yang hitam, satu paket, ya, seperti itu. Nah, ketika di awal sudah saya tentukan siapa yang buku kuning, siapa yang buku hitam, sudah kami simak, ya, anak bapak ini sudah saya simak dan sudah kami tentukan. Tinggal bukunya belum ada beli dari saya. Karena ini bukunya simple,
ya sangat simpel dan praktis begitu. Karena kalau buku yang kita ikro dari 1 sampai 6 itu lumayan panjang, menghabiskan umur kalau bahasa kita, ya. Makanya kita kan punya target, ini anak usia 2 tahun atau kelas 2 SD umpamanya, ya minimalnya mereka sudah tahu buku hijaiyah dan juga harokat beserta yang lainnya. Nah, nanti ketika sudah kelas 3 mulai perkembangan otak itu mulai terlihat, ya. Maka dia nanti sudah mulai baca Al-Qur'annya, sudah mulai ada perbaikan, ya, mulai bagus. Nah, seperti itu. Makanya ini lebih praktis kalau pakai buku yang umum. Dan kalau ini aku sangat panjang sekali. Terlebih ini kan yang ngaji yang kurang lebih ada sekitar 16 kalau tidak salah beberapa ya, 20 kurang ada. Nah, itu antri, ya. Jadi kalau misalkan banyak, otomatis kalau baca buku ini harus satu muka ini saja. Apalagi yang anaknya agak kurang, ya, maka ini butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kami sarankan menggunakan buku yang ini, ya, seperti itu. Nah, itu berbeda dengan buku panduan. Kemudian yang kedua, ini ada saya bertanya, ya, perwakilan saya bertanya, ini iurannya berapa Ustaz? Gitu kan? Ya, iurannya berapa untuk mengaji di sini? Ya, sebenarnya kita kembali kepada perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau memberikan isyarat kepada kita, kata beliau, "Akhi lan tanal ilma illa bidzikr." Oleh saudaraku, engkau tidak akan sukses, ya, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Yang pertama, zakar, harus cerdas, wahid, semangat, ya. Makanya anak-anak ini harus semangat, wajibah, harus bersungguh-sungguh. Jadi sebelum mau punya ngaji itu sudah siap, ya. Kita bimbing mereka, ya, bagaimana supaya mereka itu terus semangat terhadap ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ini yang membahas wabulgo. Bulgo itu harus ada bekal, ya, harus ada biaya. Makanya sampai-sampai ulama terdahulu itu belajar tentang ilmu hadis, ya, belajar tentang ilmu hadis itu dikatakan man tolabal hadis aflas. Siapa yang belajar tentang ilmu hadis maka dia akan bangkrut. Kenapa tidak bangkrut? Ya, kenapa bisa bangkrut? Karena siapa yang belajar